guys, balik lagi ke YouTube gua dan ini segmen biasa gua ngebedah hotel. Anjir. Villa. Gua dalam nge-review villa ataupun hotel-hotel lainnya dan sekarang gua bakal coba review lagi dan gua coba naikin mood gua lagi di YouTube, oke? Meskipun gua rada males, jujur rada mager banget. Apalagi lihat teman-teman gua udah asuh semua pada pemalesan. Nggak apa-apa. Ini gue cuman gue doang yang bangun pagi dan sekarang kita bakal coba review tempat ini bro. Nah, masih jam 6 bro. Pinjam selalu ya. Nah ini tipe kamar yang ada di kamar berapa Cun? Ini tuh kan? Kamar D ya. Ini ada dua kamar. Kita nyewa tuh 2 kamar, ada kamar C dan kamar D, sebelahan banget. Dan ini berantakan, emang cowok-cowok brengsek semua sih yang tidur. Kunci ya. Ya ini ya tipe kamar tipe kamar D buat berempat, bisa buat berempat, kita lihat sendiri. Sebenarnya kasurnya biasa aja, di bawah cuman lumayan empuk ya Cun ya. Disediain ada 2 toilet juga di sini. Kita ke toilet dulu, bro. Bangun kampret. Nah, ini ada fasilitas 2 toilet, shower. Ada shower dan lain-lain seperti biasa toiletnya. Lumayan sih. Oke. Udah nggak bahas toilet. Nah, ini ada toilet satu lagi yang khusus buat buang air kayaknya. Tapi baunya bau kampret banget tadi si babi boker di sana ya. Oke, itu mungkin fasilitas yang ada di kamar dengan sofa dan lemari. Jadi kita bakal langsung keluar buat ngelihat view karena di sini bisa langsung ngelihat view di luarnya ya. Di sini disediain 1 pintu. Dingin, Be. Gua keluar dulu, oke? Nah, di sini tuh disediain 1 tempat pintu dari kamar langsung dan kita bisa lihat langsung view keluarnya ya. Ini sebenarnya ini di Bandung tapi rasanya kayak di mana gitu ya, kayak di Bali ataupun di mana. Kita bisa bakal Bro, ngapain lu? Ini dong, gue juga bikin video dong. Itu ada teman gue di bawah yang ngambil video juga. Dan ya ini adalah view sawah yang ada di rumah Kina. Gue belum nyebutin tempatnya. Ini adalah rumah Kina Putih yang ada di sekitar Jalan Cicalengka. Dan ini viewnya keren banget, udaranya sejuk. Jadi kemarin malam pas gue kesini tuh nggak kelihatan banget sih viewnya karena memang lagi gelap banget. Dan gue datang jam 6 sore buat lihat yang belakang sini tuh nggak kelihatan banget karena gelap banget. Dan ini ada akses juga buat ke atasnya. Jadi dari rumah Kina ini selain kita bisa ngelihat view yang ada sawah ini full depannya sawah banget. Jadi kamar C, kamar D itu bisa buat kita ngelihat view ke sawah ya. Dan ini ada akses sini, kita bisa jalan lagi buat ke rooftop. Nanti kita bakal coba buat lihat ke rooftop. Nah ini ada pintu juga di kamar C buat bertiga. Temen gue masih pada tidur. Dan mungkin terakhir kita bakal lihat ke kamar C ini ya. Ini sebenarnya aksesnya kecil banget karena gue harus ini tangga, harusnya lewat sebelah sana. Tapi ini kita bakal coba buat lewat bawahnya ya. Bentar. Semoga masuk, oke? Kita nyempil-nyempil ya karena gue males lewat sana. Ya, ini. Nah, ini ada akses tangga buat kita ke bawah. Di bawah tuh ada dapur, ada ruang tamu dan lain-lain. Jadi kita bisa akses lewat sini ataupun lewat situ. Kalau itu jalan pintasnya buat kita masuk ke dapur, ke ruang tamu. Dan ini lebih muter sih bawahnya. Dan sebenarnya oke banget nih viewnya. Dan kita bakal coba lihat ke rooftop, akses menuju rooftopnya ya.
Wah, nah oke, sekarang gue udah sampai di tadi udah menuju akses rooftop dan sekarang udah sampai di rooftopnya. Kita ada sekarang di rooftop Rumah Kina Putih. Dan kita bisa lihat sendiri di sini tuh areanya sebenarnya lega banget. Gue nggak tahu fungsi ini area buat apa sebenarnya. Tapi di sini cukup luas dan enak sih sebenarnya, bisa buat nongkrong juga di sini. Bahkan gue ngajak teman-teman gue main kartu di sini, cuman pada nggak mau gitu, masuk angin. Ya udahlah. Terus sebenarnya ini oke banget, bisa buat ngobrol-ngobrol pagi-pagi. Tadi gue gak keburu lihat sunrise juga sebenarnya. Karena emang pengennya tuh tadi pagi bangun buat lihat sunrise dulu ya. Tapi gue nggak tahu sunrise-nya di mana juga, gue bingung sebenarnya. Karena gue juga bangunnya telat juga dan gue nggak sempet buat ngeliat sunrise. Dan inilah kondisi di rooftop ya. Kalau kita lihat masih dengan view sawah, masih dengan suara-suara sungai yang ada di sekitar sini. Jadi kondisinya masih asri banget dan sejuk banget. Inilah rooftop yang ada di Rumah Kina Putih, guys. Dan sebenarnya di sebelah ini ada, gue kasih lihat bahwa itu adalah kamar A atau kamar B ya. Dan sebenarnya dia punya balkon sendiri, privat balkon. Jadi benar-benar view-nya masih ke sawah. Dan satu lagi ada view yang sana, view yang ke gunung gitu ya. Antara tipe kamar A dan kamar B tuh view-nya lebih ke gunung dan punya privat balkon, ini sih yang ngebedain. Oke. Ya. Mungkin itu kita sebelahan. Sebenarnya ini kita ada 4 kamar dan gue nyewa 2 kamar seperti yang gue bilang tadi, kamar C dan kamar D. Tapi sepertinya kamar A dan kamar B kosong, jadi ini serasa kayak villa kita sendiri gitu ya. Dan secara harga Rumah Kina ini pun masih amat bersahabat. Kamar C, kamar D itu seingat gua kamar C itu seharga 400.000 dan kamar D itu seharga 700.000. Jadi kemarin gua habis 1,1 dan dibagi buat bertujuh lah, hitung sendiri sama teman-teman semua, oke? Dan tipe kamar A dan B juga kurang lebih ya segitu juga gitu. Lapar gua belum makan. Ya, dan ini kita ada akses lagi. Ini sebenarnya di rooftop tuh ada jalur ke kiri dan ke kanan ya. Kita bakal coba ke jalur sebelah sini. Ini kemarin malam pas gue nyampe, gue ke spot ini. Ini spot di ujung juga sama, masih view sawah. Cuman kalau misalkan teman-teman malam, nah itu bisa teman-teman lihat kalau di situ ada view gunung. Enggak sih, malam maksudnya nggak kelihatan. Cuman kalau misalkan teman-teman pagi ini bisa ngelihatnya gunung, tapi kalau malam teman-teman bisa lihat cahaya yang bagus-bagus, cahaya yang indah-indah, dan suasana kota, mungkin suasana kota Bandung ya. Jadi kayak berasa gua camping lagi gitu ya, ngelihat cahaya-cahaya dari perkotaan gitu ya, keren banget lah. Dan memang ini pure dikelilingi sama sawah-sawah dan asri banget, masih dengan suara-suara sungai, udaranya sejuk banget. Jadi gue sangat recommended banget tempat ini, meskipun perjalanannya lumayan. Gue ngabisin 1 jam, 1,5 jam lah naik motor. Dan seperti yang gue bilang tadi, kita tuh kesini memakan waktu 1,5 jam lah kurang lebih, karena gue memakai motor, kendaraan motor. Dan teman-teman gue sebenarnya rencana kita tuh touring ya, touring bertujuh. Cuma karena satu dan lain hal kita nggak jadi touring, jadi semi touring gitu ya, kan kampret kan. Dan semi touring itu cuma bertiga naik motor dan sisanya tuh ikut mobil gitu ya. Jadi ya udahlah, kita trip semua barang kita di mobil, dan yang mobil datang duluan, yang motor datang terakhir, oke? Ya nasib. Jadi emang gue datangnya kemarin ada malam, jam 6 sih. Yang lain mungkin ada yang nyampe jam 5, masih rada sore, masih bisa melihat pemandangan sorenya. Dan gue nyampe jam 6 sih. Sebenarnya check in tuh bisa jam 1. Kita bisa check in tuh jam 1 atau jam 12, gue lupa. Jam 12, dan kita check out tuh harusnya jam 11. Cuma karena gue nego, karena kita datangnya tuh jam 5, jadi gue nego supaya check outnya diundur lebih lama lah. Mungkin jam 3 kita baru check out hari ini. Dan gue rasa ini recommended. Sekali lagi gue bilang, tadi gue udah bilang recommended, dan sekarang gue bakal bilang lagi ini recommended buat temen-temen masih di daerah Bandung. Cuman ya ini kayak di mana gitu ya, apalagi di tengah pandemi kita nggak bisa liburan banyak, liburan dalam kota aja, dan ini merupakan tempat yang oke banget lah. Jadi gambar yang membuktikan, dan gue gak akan banyak bicara lagi soal view yang ada di rooftop Kina Putih ini, oke?
Dan ya kita bakal coba lihat ke bawah, ke bagian bawahnya ada apa aja fasilitas yang bisa kita dapetin di rumah Kina Putih ini. Mungkin kita bakal lihat juga di kamar yang C kalau misalkan udah pada bangun. Dan ini kita lihat ke dalamnya dulu lah, apa aja fasilitas yang bisa kita dapat di rumah Kina Putih, guys. Oke, yuk. Nah, sekarang kita turun melalui akses bawah. Ini sebenarnya aksesnya rada muter. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada tangga muter buat kita menuju akses ke dalam gedung ya. Nah, itu kamar gua, kamar C, kamar D, dimana tadi ada balkon. Gua bikin video di situ. Dan rooftopnya di atas. Ada tangga lagi buat menuju ke atas. Oke, dan sekarang kita bakal coba ke bawah. Kita muter dulu lewat jalur ini. Dan langsung tembus ke dapur ataupun ruang tamu lah, dapur, ruang tamu, dan ada WC juga di sana. Dan ya, ini akses, ada 2 akses sebenarnya yang tadi gue bilang. Nah, udah bikinnya bro, udah makan lagi aja anjir. Mana kamera lu? Nah ini ya, ada dapur kecil sebenarnya di sini. Dan pagi-pagi ini yang paling rajin bangun, udah bikin video lagi. Videografer yang sekarang tarifnya udah mahal. Mahal 20.000 per foto mungkin. Ya ini cuma disediain fasilitas dapur kecil, cuman lengkap sekali sih maksudnya mas. Disediain kulkas, dispenser dan lain-lain. Alat-alat juga disediain banyak. Dan ya ini ya, gelas buat kopi dan lain-lain. Ada meja makan juga, ruang tamu, dan juga ada ini mini kolam ikan yang ada di sini buat hiasan juga. Dan ya inilah ruang tamunya yang ada di bawah. Ada 2 akses pintu juga sebenarnya. Ada ini akses menuju ke tempat yang tadi lagi. Di bawah ada apa lagi sih? Nggak ada apa-apa ya, Bi? Ini sebenarnya ini ada akses lagi 1 tangga, cuman gue nggak tahu ini kemana. Pas kemarin gue lihat sih ini nembus juga sih buat ke kamar C, ke kamar D juga gitu. Dan ini ada 1 TV kecil biasa aja ini, dan kayaknya jarang juga ada yang nonton di TV ini. Hiasan sepeda, mungkin ini bisa dipakai nih sepeda, tapi kempes kayaknya. Ini ada sepeda juga. Ini sebenarnya hiasan sih, bukan buat dipakai. Dan ini akses sebenarnya pintu utama. Kemarin gue masuk ke pintu utama sini. Gue tutup dulu biar temen gue nggak terganggu juga lagi bikin video. Ini sebenarnya akses di buat ke pintu utama ke rumah Kina Putih ya. Jadi itu kita tuh masuk ke ruang tamu dulu, baru kita nge-split ke kamar C, kamar D, ataupun ke kamar A atau ke kamar B ya. Jadi sepaket lah, kamar A, B, dan kamar C, D. Kalau mau nyewa tuh nyewa 2 kamar deketan ya, ke kamar A, B, kalau nggak kamar C, D gitu ya. Dan ini di bawahnya, yang bawah gua kurang tahu itu kamar apa sebenarnya, dan yang atas itu tempat kita tidur beristirahat kemarin malam ya. Oke, si bos masih bikin video. Nah, sama ini sebenarnya fasilitas yang bisa kita dapetin di rumah Kina Putih yang nggak dipakai, sebenarnya nggak dipakai banget. Ini kita sebenarnya bisa bikin barbecue. Udah disediain arangnya sebenarnya ya. Cuman karena kemarin hujan nggak dipakai nih fasilitas nih ya. Karena kemarin hujan kita nggak pakai fasilitas barbecue ini. Lagian kita tuh nggak beli makanan-makanan yang memang buat dibikin ala barbecue gitu ya. Jadi kita lebih bikin makanan yang simpel seperti nugget, kentang, sosis, yang gampang lah buat digoreng. Jadi kita tinggal nyantai dan makan aja gitu ya. Jadi ini fasilitas yang kemarin terabaikan karena memang rada gerimis juga dan rada mager semua di dalam. Oke. Mana lagi ya? Selain fasilitas yang didapat dapur, ada view yang kita dapat, peralatan barbecue.
kita juga punya fasilitas yang ada di bawah ya. Gue bakal coba turun lagi ke bawah sebentar ya. Kita bakal coba lagi turun ke bawah, dan ini ada view yang bisa lebih dekat lagi dengan sawah. Ini emang tangganya rada muter, cuman ya unik juga sih konsepnya ya. Kayak rumahnya putih-putih semua, karena memang namanya rumah Kina Putih. Tapi menurut gue konsepnya bagus sih, di tengah alam-alam gini ada konsep rumah yang seperti ini gitu ya. Kita lanjut lagi, selain tadi fasilitas yang tadi. Bentar ya, gue takut jatuh bro. Kita bakal turun ke akses parkiran tempat gue masuk tadi. Nah, ini ada satu fasilitas yang memang sebenarnya kita dapetin ya. Nih di belakang gue ya, bukan kolam renang guys. Kalau misalnya di Bali pas waktu itu gua villa ada langsung kolam renang, tapi ini sebenarnya akses kolam pancing ikan privat ya. Jadi kita bisa mancing sebenarnya di sini. Cuman gua nggak tahu, nanti gua bakal tanya dulu teman-teman gua. Bentar, ini jatuh emplung. Jadi gua bakal tanya dulu teman-teman gua apakah kita bakal pakai fasilitas ini, karena ini memang kayak privat buat mancing lah, dan ini udah disediain tempat duduknya. Nah, ini udah disediain di sini. Jadi sebenarnya kita tinggal duduk di sini dan mancing ikan di sini. Sebenarnya ini ikannya juga kecil-kecil ya, kalau bisa teman-teman lihat. Bentar, kita lurusin dulu ya. Nah, kalau bisa kalian lihat, ini ikannya juga kecil-kecil. Jadi gua tahu ini bisa dipancing atau enggak sebenarnya ya. Atau nanti mungkin buat jelasnya kita bakal tanya langsung ke yang jaganya. Sana ada satu pos buat kita ngejaga. Dan parkiran tuh cuman kita doang. Cuman 2 mobil, 2 motor. Jadi ini serasa villa sendiri, oke? Dan sekali lagi, seperti yang gue bilang, maksudnya kalau mau sih lebih enak nyewa full satu villa, cuman ya maksimal tuh 15 orang gitu, maksimal atau minimal 15 orang. Jadi teman-teman harus pastiin ada 15 orang. Ya boleh sih kurang, karena biar dibaginya lebih enak juga, lebih murah. Karena biaya satu villa tuh rumah Kina Putih itu di 2,5. Jadi di 2,5 kalian bisa dapetin fasilitas yang ada inilah. Dan ada satu fasilitas lagi yang memang harus keluar dari sini. Kita harus ngecek dulu dan nanya lagi. Sini tuh ada jalur ke sungai, cuman gua nggak tahu di sebelah mananya karena ini full sawah depannya. Jadi kita harus nanya lagi di mana sih jalur buat ke sungainya. Dan masalahnya kekok belum pada bangun juga gitu ya. Kemarin sana tuh pagi-pagi kita bangun, kita pengen coba lihat ada sunrise atau enggak gitu dan lain-lain, tapi ternyata belum pada bangun, masih pada mager. Udah ada yang bangun, cuman masih pada mager. Jam 7, ini udah mau jam 7 dan masih pada mager ya. Gue sebenarnya mager, cuman karena gue pengen bikin konten lagi buat ngerekomendasiin tempat ini ke teman-teman semua. Jadi gue bangun dan saya excited banget tempat ini guys, oke? Dan mungkin ini kita udah sampai di depannya. Jadi itu aja fasilitas yang mungkin teman-teman bisa dapat di rumah Kina Putih Resort ini guys. Inilah gedungnya dari bawah. Kalau bisa kalian lihat teman-teman, gedungnya. Inilah gedung yang ada di rumah Kina Putih guys. Kita zoom, inilah rumah Kina Putih. Itu tempat gue tidur. Ini kamar AB, kamar CD. Sebenarnya terbagi split 2 dan awesome, keren. Gue harus akui, ini tempat keren. Dibuat yang mau kesini ya jangan ragu-ragu, harga masih masuk. Dan teman-teman gak akan nyesel sih. Gue bilang gak akan nyesel tempat ini, oke? Ya paling itu aja review gue. Gue gak tahu spot-spot mana lagi yang bisa gue review, tapi ya udah cuma segini aja. Mungkin kalau sempet gue bakal review ke sungainya, kalau misalkan memang kita ke sungai dan kita pakai aktivitas buat mancing. Jadi kalau enggak ya udah, paling itu aja. Sekian buat review gua di segmen Hello Hotel. Udah lama banget gua nggak bikin segmen ini, tapi semoga lah bisa gua rutin karena memang gua moody buat bikin YouTube. Tapi kalau memang ada sesuatu yang perlu diabadikan, gua bakal abadikan di YouTube gua ya guys. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, thank you banget. Dan sampai jumpa mungkin di video gua selanjutnya, oke?
See you semua, bye. Gue mau balik lagi ke atas. Yo. Nah oke, sekarang kita bakal review kamar C. Ini udah pada bangun semua. Dan cuman satu orang yang belum bangun. Oke? Bangke emang, dia tidur terus kerjaan dari kemarin. Ya, semua udah pada turun, semua udah pada bikin sarapan. Dan sekarang kita bakal lihat kamar C itu kayak gimana ya. Panas banget ya. Sebentar. AC-nya dikecilin ya sama lu? Nah ini kamar C sebenarnya tipenya sama, tapi lebih kecil aja areanya. Satu kasur buat berdua dan satu lagi di sofa. Ini sofa bisa buat pakai tidur juga dan memang ini lebih murah. Dan fasilitasnya sih kurang lebih sama kayak kamar sebelah ya. Bangun bro, kita ke sungai bro. Asli ya ini teh. Asli cuman panas gue juga mager. Ya ini ya fasilitas di kamar C. Sebenarnya sama kayak sebelah, jadi gue nggak akan banyak review karena itu ada yang tidur pakai anduk, nggak ngerti lagi otak di mana. Wah datang lagi, gue lagi nge-review, lu datang ada. Lu udah bikin mie nya? Oke. Ya ini ya kamar C ya, nggak ada apa-apa karena ini penghuninya mager semua. Dan WC-nya cuma satu. Kalau sebelah dua, ini WC-nya satu. Tapi ada shower dan juga tempat buat buang air. Oke. Tarik nih. Aduh. Ini lagi masuk sebelah. Ada lagi lu masuk kamera ya. Ya ini kamar C jadinya. Din. WC sana siapa? Ada siapa di sana WC-nya? Di sana ada si babi? Oh, oke deh. Sedih gua. Itu ya. Dan ini kamar C. Jadi kita sebelahan kamar C kamar D seperti yang gua bilang. Dan fasilitasnya gitulah kurang lebih sama. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini kamar D. Jadi kita harus sebelahan kamar C dan kamar D. Paling itu aja sih tambahan review gue sekilas tentang kamar C dan kamar D. Sebenarnya udah semua gue review. Ya udah, paling itu aja review gue. Kita cari lagi apa yang bisa kita cari di rumah Kina Putih. Guys. Turunnya di mana? Proses ini apa ya? Iya, kalau gitu foto lagi. Aku telah tahu hati ini harus menghilang. Jangan